Coba tebak apa yang lebih canggih dari komputer? Ya, kita ini manusia, otak dan memorinya. Ini adalah bentuk mata kita yang memiliki jutaan saraf, dan ini adalah memori penyimpanan otak kita. Bukan sulap, bukan sihir. Ada 100 juta sel saraf loh di otak kita. Penyimpanan memorinya, wih gede banget. 10 juta GB, udah pasti kebayang dong seberapa banyak kenangan yang kejadian bisa kita simpan. Ini adalah anatomi otak kita. Ada apa aja sih? Ada amigdala, hipokampus, cerebellum atau otak kecil, lobul occipital, lobul parietal, hipotalamus, lobul frontal, pituitary gland atau kelenjar di bawah otak, ada juga lobul temporal dan brainstem. Memori kita tersimpan pada bagian lobul temporal dengan anak buahnya amigdala dan hipokampus yang memproses memori emosional sampai memori pembelajaran. Memori kita pada awalnya diproses dengan indera manusia yang menerima informasi, lalu diterima oleh sensori motorik dan dikirimkan ke otak. Lalu selanjutnya adalah diproses serta disimpan di berbagai folder memori yang nantinya kita sebut dengan jenis-jenis memori. Jenis memori ada 3 nih teman-teman. Coba deh kalau kita perhatiin, ketika kita berkenangan dengan orang baru, terus kita lupa nama dia siapa, itulah yang dinamakan memori sensorik. Daya ingatnya cuma bertahan 4 detik saja. Singkat banget gak sih? Tapi, kalau kita masih ingat beberapa kata, itu namanya short term memory. Daya ingatnya 15-30 detik saja. Contohnya seperti ibu yang menyuruh kita belanja gula dan teh, tapi ketika kita sudah di jalan, kita malah lupa tadi disuruh ibu apa ya, beli teh sama beli apa ya. Dan yang terakhir, yang paling manis dan juga sedih, adalah long term memory. Kita akan selalu ingat momen-momen bahagia, kehangatan keluarga, tatapan si doi yang tiada duanya, sampai patah hati yang rasanya sudah tidak berselera hidup lagi. Tapi, bagi sebagian orang, memori seperti itulah yang membantunya untuk bertahan hidup. Eits, lupa itu ada juga loh penyebabnya. Yang pertama, decay teori, atau menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua, interferensi atau menitik beratkan pada interval. Yang ketiga, retrieval failure atau kegagalan mengingat memori yang disebabkan oleh interferensi. Yang keempat, teori motivate forgetting, yaitu kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi, ada juga faktor fisiologisnya, yaitu adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Biasanya penyebabnya dari faktor penuaan, karena fungsi sistem syaraf semakin menurun pada usia tua dan tidak dapat meregenerasi diri lagi. Nah, kalau lupa gimana? Kita bisa pakai retrieval memory nih. Bisa pakai recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Yang kedua, recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Yang ketiga, redintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Nah, itu tadi tentang manusia, otak, dan memorinya. Terima kasih sudah menonton.